Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di kelas saya, mata kuliah Psikologi Perkembangan. Psikologi itu kan ngomongin tentang perilaku manusia. Nah, kali ini kita akan bicara secara spesifik hadir di kelas Psikologi Perkembangan. Psikologi Perkembangan adalah cabang ilmu yang memfokuskan pada studi tentang perubahan perilaku, pemikiran, emosi, dan interaksi individu sepanjang masa hidup mereka. Psikologi perkembangan mencoba memahami bagaimana manusia tumbuh dan berubah dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral. Nah, psikologi perkembangan tidak hanya berfokus pada tahap-tahap perkembangan yang khas, tetapi juga mengakui bahwa perkembangan manusia bersifat unik dan tergantung pada faktor-faktor individu, lingkungan, juga budaya. Halo teman-teman semua, sebelum melanjutkan belajar, terima kasih sudah menonton video ini di YouTube Tia Rahmania. Saya, Tia Rahmania MC Psikolog, akan membagikan materi pembelajaran psikologi untuk kamu bisa pahami dengan mudah tentunya dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa like, comment, and share. Konsep dasar psikologi perkembangan, kontinuitas. Pendekatan ini menganggap perkembangan sebagai proses yang berkelanjutan dan konsisten. Perubahan dalam perilaku dan kemampuan terjadi dengan cara yang relatif stabil dan berlanjut dari satu masa ke tahap berikutnya. Lalu diskontinuitas. Pendekatan ini melihat perkembangan sebagai serangkaian tahap diskontinu yang ditandai dengan perubahan yang tajam dan berbeda pada setiap tahap. Kontinuitas atau berkesinambungan berarti bahwa perkembangan individu itu saling berkaitan, yang mengkombinasikan dari pengalaman yang tadinya sederhana, kemudian menjadi pengalaman yang lebih kompleks lagi. Anak yang mengalami proses penambahan, proses pengurangan, melalui pengalaman dari lingkungan, sampai kemudian tahap yang paling kompleks, paling akhir, itu sebutannya kontinuitas. Berkesinambungan atau kontinuitas itu sendiri berarti bahwa perkembangan individu itu saling berkaitan, seperti yang tadi saya sampaikan. Sehingga misalnya tadinya dia lahir sebagai seorang anak yang belum bisa berjalan. Dan kemudian tampil perilakunya. Bisa melangkah 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, dan seterusnya. Sampai dia lancar dan bisa berlari. Sementara diskontinuitas berarti bahwa perkembangan anak contohnya itu melibatkan tahap-tahap perubahan perilaku yang berbeda. Para ahli yang menyatakan terkait diskontinuitas ini menganggap bahwa perkembangan terjadi pada periode yang berbeda-beda, berganti-ganti antara periode yang perubahannya sedikit demi sedikit sampai yang tajam dan kompleks. Contoh, dalam perkembangan berpikir anak ada tahapan-tahapannya dan di masing-masing tahapan itu berbeda-beda. Piaget menyatakan tahapannya mulai dari sensomotorik, praoperasional, konkret operasional, dan formal operasional. Nah, artinya perkembangan ini akan mengalami peristiwa-peristiwa transisi. Sehingga dari perkembangan yang tadinya sederhana menjadi yang tajam sekalipun. Bukan hanya kemampuan berpikir yang meningkat, tetapi ada perbedaan-perbedaan kuantitas yang tajam di antara tahap-tahapan satu ke tahapan berikutnya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. 1. Hereditas atau genetik. Faktor genetik berkontribusi pada ciri-ciri fisik, kognitif, dan bahkan sifat-sifat kepribadian individu. Yang kedua, lingkungan. Mulai dari pengasuhan, interaksi sosial, pendidikan, dan pengalaman hidup. Itu pengaruh dari lingkungan.